Shalom sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera, pecinta firman Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Monica Angela dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Bacaan hari ini Minggu 28 Februari 2024 diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saya terkesan dengan ayat 27. Bunyinya, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Sahabat STMJ yang terkasih, seringkali kita bisa takjub akan apa yang kita dengar dan yang akan kita lihat. Apa yang terjadi ketika sudah takjub? Akankah terjadi perubahan? Permasalahannya, terjadi perubahankah di dalam kehidupan seseorang itu? Bukan hanya sekedar takjub, bukan hanya sekedar kagum, tapi bagaimana kekaguman, ketakjuban itu merubah kehidupan kita dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang percaya lebih menjadi percaya dan menghidupi kebenaran. Sebagai murid Kristus, kita diberi kuasa oleh Allah. Banyak orang takjub pada pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan memakai kita untuk menunjukkan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sungguh menyadari bahwa di luar kasih Allah kita ini bukanlah siapa-siapa. Jauh dari kasih-Nya dan membiarkan diri berada di luar kasih-Nya, maka hidup akan menjadi kacau. Kehilangan arah hidup, hidup dipenuhi dengan kegelapan. Kita pun terjebak dalam gua yang paling gelap yang menawarkan kenikmatan duniawi. Terjebak dalam dunia perjudian, dunia perselingkuhan, dunia iri hati, dunia kecemburuan, dan lain sebagainya. Kasih Allah tidak ingin agar kita selalu berada dalam kuasa gelap. Sabdanya menuntun hidup kita, membawa kita semakin jauh dari dosa dan mengantar kita semakin dekat dengan Allah. Sahabat STMJ yang terkasih, saya akan sharing pengalaman hidup. Pada suatu hari Sabtu seperti biasa, saya berangkat misa mingguan Sabtu sore. Dan waktu itu saya mengajak saudara saya untuk berangkat misa bersama. Saya terdorong untuk mengajak saudara saya karena dia sudah lama tidak beribadah mengikuti misa. Puji Tuhan, dia mau mengikuti ajakan saya. Pada saat homili, saya melihat dari raut wajahnya begitu takjub. Pada waktu itu dalam homili, bacaan Injil dari Markus bab 1, 21 sampai dengan 28 tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Dan saat itu Yesus mengusir roh jahat. Dalam homilinya itu saudara saya sangat tersentuh karena dia pun sedang mengalami kehidupan yang dalam kegelapan. Terjebak dalam kenikmatan duniawi, perjudian dan minuman keras. Dalam kehidupan keluarga juga terjadi pertengkaran dengan istri,
bahkan sampai melakukan KDRT. Dan ini pun sama seperti yang diceritakan oleh istrinya. Anak-anak pun menjadi tertekan dengan pertengkaran-pertengkaran orang tua dan kurang mendapat perhatian. Perceraian saudara saya sudah di ujung tanduk. Materi yang dimiliki pun habis karena perjudian dan minuman keras. Istrinya sudah putus asa. Begitu keadaan yang sedang dialami saudara saya saat itu. Namun sahabat-sahabat STMJ, apa yang terjadi? Pada saat dalam perjalanan pulang misa, tiba-tiba dia berkata pada saya bahwa dia merasa bersalah atas perbuatan-perbuatannya. Menyadari akan kesalahannya, dia berjanji mau berubah, berhenti dari perjudian dan minum minuman keras. Singkat cerita, kehidupannya mulai berubah. Dia tidak lagi berjudi dan minum minuman keras. Tidak lagi dipenuhi dengan pertengkaran. Mulai memperhatikan anak-anak dan dia mulai rajin bekerja. Berusaha untuk mengembalikan keadaan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan keadaan keuangannya pun berangsur pulih kembali. Istrinya takjub dengan perubahan-perubahan yang terjadi hari ke hari. Perubahannya ini membawa kehidupan keluarganya pada hidup yang bahagia. Sabda Tuhan telah menuntun kehidupannya. Saya pun takjub dengan pengalaman ini. Bagaimana melalui firman Tuhan membawa rahmat Tuhan yang memberi kerinduan padanya untuk bertobat, dan bukan hanya itu, tetapi membawa rahmat kekuatan padanya untuk berubah. Kunci perubahan hidup, kerendahan hati untuk bertobat. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati.